Shalom Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi dalam kesempatan yang baik ini. Saya doakan kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam penyertaan Tuhan. Amin. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan memberikan sharing tentang murid-murid Kristus di zaman Kisah Para Rasul tidak memiliki fasilitas dan program pembinaan yang canggih seperti saat ini. Namun mereka memiliki iman seorang murid sejati yang dapat menjungkir balikan kota. Kisah Para Rasul 17 ayat 6. Mengapa begitu beda dengan kualitas iman orang-orang Kristen saat ini? Pasti ada yang keliru dengan konsep menjadi murid Kristus saat ini. Bab 6, menjadi murid sejati. Matius 28 ayat 19. Jadikanlah sekalian bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Langkah pertama dalam kekristenan adalah murid menjadi murid. Harus ada kejelasan siapakah murid itu. Menurut standar Alkitab, siapakah? Tentu menurut standar Tuhan sendiri. Alkitab mengajarkan tentang standar orang-orang yang telah diselamatkan di dalam Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12. Yesus memberikan 8 ciri kualitas hati orang-orang yang telah diselamatkan. Kedelapan hal tersebut lebih banyak berbicara tentang sikap hati anggota-anggota kerajaan Allah. Hal tersebut dapat juga disebut benih ilahi yang telah ditanam Allah di dalam hati orang percaya. Jadi, apakah tanda seorang telah menjadi murid sejati yang telah diselamatkan? 8 ciri kualitas hati murid sejati. Apabila seseorang telah menyatakan diri percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, perlu diadakan pengujian yang jelas tentang keaslian kelahiran barunya. Bagaimanakah caranya? Ujilah apakah mereka memiliki 8 ciri sebagai berikut. Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12. Ada perasaan tidak mampu atas kekuatannya sendiri dalam mengatasi dosa dan mulai memiliki ketergantungan dengan Allah di dalam menghadapi segala tantangan hidup. Ada kepercayaan bahwa hanya melalui penebusan Yesus di kayu salib, segala dosanya telah dihapuskan, bahwa ia telah menjadi milik Kristus, miskin di hadapan Allah. Ada perasaan penyesalan dan duka cita yang mendalam atas dosa-dosanya, berduka cita. Ada kesediaan untuk dibimbing dan dibentuk Allah, lemah lembut. Ada kerinduan untuk mengetahui, menerima, dan mempraktekkan kebenaran, lapar dan haus akan kebenaran. Ada kesedihan untuk mengampuni orang yang telah menyakitinya dan ada perasaan bersalah apabila menyimpan kebencian, yaitu murah hati. Ada kesedihan untuk hidup kudus, ada perasaan bersalah apabila berbuat dosa lagi, suci hatinya. Ada kesediaan untuk selalu mengadakan restitusi atau pengakuan dosa dan pemberesan dengan orang-orang yang pernah dirugikan atau dilukai, artinya membawa damai. Ada kesediaan untuk menderita atau dianiaya karena kebenaran, artinya dianiaya karena kebenaran. Kedelapan kualitas hati tersebut adalah bukti bahwa mereka adalah anggota-anggota kerajaan Allah. Perhatikanlah bahwa pada setiap kualitas hati orang percaya disertai dengan janji,
yang mempunyai kerajaan Allah. Ayat 3, akan dihibur. Ayat 4, akan memiliki bumi. Ayat 5, akan dipuaskan. Ayat 6, akan beroleh kemurahan. Ayat 7, akan melihat Allah. Ayat 8, akan disebut anak-anak Allah. Ayat 9, yang mempunyai kerajaan Allah. Ayat 10. Kedelapan janji tersebut adalah janji orang-orang yang memiliki kerajaan Allah. Mari kita buktikan. Bacalah kitab Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan 8. Orang-orang yang memiliki kerajaan Allah atau langit baru, bumi baru akan mendapat kedelapan janji tersebut. 1. Mereka akan menerima kerajaan Allah, yaitu Yerusalem baru. Wahyu 21 ayat 2. Kedua, mereka akan dihibur sebab segala air mata, maut, perkabungan, ratap tangis dan duka cita, dan segala sesuatu yang lama akan dihapus. Wahyu 21 ayat 4. Ketiga, mereka akan mewarisi bumi sebab kerajaan Allah dinyatakan di bumi yang baru. Wahyu 21 ayat 1. 4. Mereka akan dipuaskan, diberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Wahyu 21 ayat 6. Yang kelima, mereka akan beroleh kemurahan sebab maut tidak akan ada lagi. Wahyu 21 ayat 4. Keenam, mereka akan melihat Allah sebab kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan berdiam bersama-sama dengan mereka. Wahyu 21 ayat 3. Ketujuh, mereka akan disebut anak-anak Allah karena Tuhan akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi anaknya. Wahyu 21 ayat 7. 8. Mereka akan melihat kerajaan Allah sebab mereka menang dan karena itu mereka memiliki semua hal-hal di atas. Wahyu 21 ayat 7. Cara menguji 8 kualitas hati murid sejati. Kualitas hati tidak dapat dilihat dengan sempurna tanpa adanya bukti. Hal apakah yang dapat membuktikan ke-8 kualitas tersebut? Seperti angin yang tidak terlihat, hanya dapat dibuktikan keberadaannya melalui manifestasi pekerjaannya. Pohon yang bergoyang, suara daun-daun yang bergesekan, udara yang bergetar, semua adalah bukti adanya angin yang bertiup. Untuk membuktikan ke-8 kualitas tersebut perlu ada tindakan. Karena itu kualitas setiap petobat baru diuji dengan melakukan beberapa tindakan. Menurut 8 kualitas hati murid, 8 tindakan iman yang diperlukan. 8 kualitas hati murid sejati merasa tidak mampu atas kekuatannya sendiri dalam menghadapi dosa, miskin di hadapan Allah. Menurut 8 tindakan iman yang diperlukan, penyerahan total kepada Tuhan dan Juru Selamatnya. Untuk melihat kualitas hati murid sejati, yaitu penyesalan atau duka cita. Menurut iman yang diperlukan, pertobatan sejati mengaku dan meninggalkan dosa. Menurut kualitas hati murid sejati, kesediaannya untuk dibimbing dan dibentuk lemah lembut. Menurut iman yang diperlukan,
taat, dan menyerahkan hak-hak yang dipertahankan kepada Tuhan. Menurut kualitas hati murid sejati, lapar dan haus akan kebenaran. Menurut iman yang diperlukan, mengikuti pembinaan dasar. Kualitas hati murid sejati, kesediaan untuk mengampuni dalam kurung murah hati. Menurut iman yang diperlukan, melakukan tindakan pengampunan penuh atas orang-orang yang telah melukainya. Menurut hati murid sejati, hati yang murni, suci hatinya. Menurut iman yang diperlukan, membuat komitmen untuk tidak mencemarkan diri dari dosa. Menurut kualitas hati murid sejati, kesediaannya untuk mengadakan restitusi membawa damai. Menurut tindakan iman yang diperlukan, yaitu mengadakan pemberesan hati nurani dengan melakukan restitusi. Menurut kualitas hati murid sejati, kesediaan untuk menderita karena kebenaran. Menurut iman yang diperlukan, menghadapi penderitaan dan aniaya yang diterima dengan sukacita. Kedelapan tindakan di atas sangat diperlukan untuk membuktikan iman sejati dan kualitas mengaktifkan iman sejati yang telah dimiliki oleh murid-murid sejati tersebut. Fakta membuktikan bahwa gereja-gereja yang tidak melakukan pelayanan pemuridan jarang sekali menghasilkan petobat-petobat sejati. Harus ada pelayanan yang mantap untuk memastikan apakah setiap orang di dalam perhimpunan Kristiani adalah benar-benar murid sejati. Seorang petobat baru perlu bimbingan khusus dari seorang murid yang lebih dewasa. Perlu tuntunan dan bimbingan yang tekun dan sabar untuk menolong setiap petobat baru agar mempraktekkan kedelapan tindakan iman tersebut. Bimbingan dapat dilakukan dengan sistem apapun, asalkan peranan contoh atau model tidak boleh dihilangkan. Petobat baru perlu melihat contoh dan mendapat dorongan orang lain yang telah terlebih dahulu mempraktekannya. Terima kasih atas sharing pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi murid sejati kita semua bisa dimuridkan. Terima kasih, Tuhan memberkati.